Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Pagi hari ini saya ingin khusus membahas Pilkada Provinsi Sumatera Utara. Kenapa saya membahas Pilkada Provinsi Sumatera Utara? Karena saya lahir, sekolah, besar, mencari nafkah, dan mungkin mati di Provinsi Sumatera Utara ini. Jadi saya peduli dengan calon gubernur Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu saudaraku, lebih fokusnya lagi karena saya suku Batak, jadi saya akan mewakilin pemikiran perasaan saya selaku suku Batak. Untuk itu saudara-saudaraku yang berasal dari suku Batak, baik itu suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Angkola, mari kita menyatukan pikiran kita, tenaga kita untuk memilih siapa yang paling berhak mewakilin perasaan dan hati nurani suku Batak di Provinsi Sumatera Utara ini. Kita bahas tentang calon yang pertama. Ada 3 poin yang menurut saya yang wajib dimiliki oleh setiap calon gubernur, yang ketiga poin ini adalah penentu pilihan bagi kita suku Batak. Poin yang pertama, syaratnya sebagai orang Batak sudah tentulah kalau calon yang kita inginkan haruslah dari suku Batak. Salah tidak? Tidaklah. Karena saya suku Batak, jadi saya pingin calonnya juga kalau bisa dari suku Batak, pemimpinnya. Kita bahas Bobi Nasution. Dari sini sudah jelas, Nasution, saudara kita dari Batak Mandailing. Kita harus mendukung saudara kita terlebih dahulu. Kalau tidak ada saudara kita, kita boleh dukung yang lain. Ini ada calonnya, saudara kita Batak Mandailing, ya. Berpikir kita dulu. Yang kedua, kinerjanya. Saya lahir di Medan, besar di Medan, dan merasakan beberapa wali kota di kota Medan. Tidak bisa saya pungkirin, kinerja Bobi Nasution jelas dan nyata. Pembangunan ada. Yang paling kecil kita rasakan di Medan, sudah kita jumpain bus listrik yang melayani masyarakat kota Medan dengan sistem yang biaya tidak mahal dan elegan busnya. Itu yang kecil, belum lagi pembangunan parit, stadion Teladan, lapangan Merdeka, terus jalan underpass, banyak lagi saudara. Terbukti kinerja Bobi Nasution selama dia menjadi wali kota Medan ada hasilnya dan dirasakan oleh masyarakat kota Medan. Yang terakhir, poin yang ketiga, jangan kita lupakan jasa, pengorbanan dan perhatian Presiden kita tercinta Bapak Joko Widodo kepada Provinsi Sumatera Utara, khususnya daerah kita Tapanuli, saudaraku. Betapa banyaknya pembangunan yang mengarah ke pembangunan infrastruktur jalan tol di Provinsi Sumatera Utara dan pembangunan di daerah Tapanuli. Itu ada sejak masa Presiden Joko Widodo. Betapa seringnya Bapak Joko Widodo main-main ke Provinsi Sumatera Utara dan ke Danau Toba sana. Kalau kita bandingkan dengan presiden-presiden yang lalu,
Presiden Joko Widodo lah yang benar-benar menunjukkan rasa sayangnya dan cintanya kepada Provinsi Sumatera Utara, khususnya kita orang Batak. Di dalam kabinet pemerintahan Bapak Joko Widodo lah muncul orang-orang Batak yang memiliki peranan penting di dalam pembangunan Indonesia ini. Jadi kita jangan lupakan, dan saya yakin apabila Bobi Nasution menjadi gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bapak Joko Widodo akan memperhatikan menantunya ini agar minimal apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ditiru oleh menantunya Bobi Nasution. 3 poin ini sudah cukup bagi saya dan mewakili kita orang Batak untuk bulat dan tekad menyatakan dukungan penuh kepada Bobi Nasution. Kita bahas calon yang kedua, Edi Rahmayadi. Sudah jelas kita tahu Edi Rahmayadi itu siapa, mewakili siapa. Kita tidak tahu, gak usah kita bahas. Dari poin yang pertama sudah tentu Edi Rahmayadi tidak mewakili identitas kita sebagai suku Batak yang bisa dikatakan mayoritas di Provinsi Sumatera Utara ini. Yang kedua, Edi Rahmayadi adalah satu-satunya gubernur di Sumatera Utara ini. Ingat tuh, Edi Rahmayadi adalah satu-satunya gubernur di Sumatera Utara ini. Selama ada Provinsi Sumatera Utara ini, di demo, ingat, di demo ribuan orang Batak. Di demo ribuan orang Batak. Orang Batak lebih memilih babi daripada gubernurnya. Bayangkan, tak terbayangkan gimana orang Batak berdemo ribuan orang mengatasnamakan Save Babi. Save Babi artinya menyamakan babi. Artinya bahwa orang Batak lebih memilih babi pada saat itu ketika mendukung gubernurnya yang bernama Edi Rahmayadi. Di mana muka kita ini kalau seandainya ada oknum-oknum orang Batak yang mati-matian mendukung Edi Rahmayadi untuk pencalonan gubernur pada saat ini, saya tidak tahu lagi apakah dia benar-benar mewakili orang Batak atau tidak. Saya tidak tahu. Bagi saya, orang Batak, suku Batak ada anak ini raja. Anak raja itu memiliki konsep yang tegas dan tidak terpengaruh dengan apapun kalau memang menyangkut harkat dan martabatnya. Dengan di demo ribuan orang Batak pada saat itu, sudah dipastikan pada saat itu ada ribuan orang Batak sakit hati terhadap Edi Rahmayadi, dan itu jangan pernah kita lupakan. Ya, dari yang 2 poin, yang poin ketiga, Edi Rahmayadi ini kinerjanya kita yang tinggal di Sumatera Utara ini bisa kita lihat sendiri. Khususnya apa yang dilakukannya terhadap pembangunan peningkatan yang di daerah kita, di daerah Tapanuli, di 7 kawasan kabupaten itu yang ada di Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Tapteng, Toba, Samosir, Humbanghas, Taput. Coba perhatikan, lihat kinerjanya 5 tahun ini. Apa yang dia lakukan. Jadi untuk itu saudara-saudaraku, kita memang suku Batak harus berani bicara, speak up. Ini penting untuk masa depan pembangunan yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara, khususnya yang ada di daerah kawasan Danau Toba. Tidak ada salahnya kalau kita suku Batak memilih pemimpin yang benar, sayang, dan peduli dengan kita. Untuk itu, saya selaku Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa ingin melihat Sumatera Utara ini maju, ingin melihat Tapanuli maju, dan saya memohon kepada kita semua, orang suku Batak yang mayoritas ada di Provinsi Sumatera Utara ini,
kita pilih Bobi Nasution sebagai gubernur kita. Merdeka!